Setelah kasus sabu dan korupsi, kini kasus esek-esek menjerat kader Demokrat. AHY makin puyeng. Ditulis oleh Fary Fadly dari laman siwar.com. Sahrudin M. Nur yang belakangan ini dalam pemberitaan dia melaporkan adik mahasiswi yang sudah dia tiduri. Jadi dia nge-seks dengan seorang mahasiswi gitu ya di hotel. Terus kemudian videonya nyebar di mana-mana gitu. Dan sekarang dia melaporkan si mahasiswi ini. Apa coba gitu? Gimana cara berpikirnya itu? Ya karena kalau dia melaporkan video itu, kan sebenarnya di dalam video itu kan ada muka dia gitu. Dia pelakunya itu. Lalu dia yang lapor. Telusuri gitu ya. Ternyata Ketua DPRD Panajam Pasir Utara ini adalah kader Partai Demokrat. Masing-masing berhasil dibuatnya pusing serta dipaksa legowo. Kader Demokrat bisa dibilang kader partai yang paling bebal dibandingkan kader partai yang lain. Kenapa demikian? Sebagai contoh, partai tersebut membumingkan slogan katakan tidak pada korupsi. Tapi apa yang dilakukan oleh kadernya malah korupsi berjamaah. Bahkan ada yang sampai meninggal saat masih berstatus sebagai napi koruptor. Saking banyaknya kader Demokrat yang korupsi, yaitu Sultan Batugana. Si Sultan ini awalnya menjabat sebagai Ketua DPP Demokrat. Ia disebut oleh KPK menerima gratifikasi pembahasan APBNP di Kementerian SDM. Kemudian ini yang lucu. Jelas-jelas Partai Demokrat itu ditinggalkan oleh para pemilihnya lantaran kadernya banyak yang korupsi. Dan AHY pengen jadi cawapres supaya bisa menyelamatkan partai dengan jalan mendapatkan kotel efek. Masih saja ada kadernya yang melakukan hal tercela tersebut. Seperti yang dilakukan oleh ex-Bupati Panajam Pasir Utara, PPU, Abdul Ghafur Masud, malah menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU tahun 2021-2022. Tak pelak ia pun diciduk KPK. Mirisnya, korupsi yang dilakukan oleh anak buah AHY itu juga melibatkan beberapa pejabat lain, seperti PLT Sekda PPU Mulyadi, Kepala Dinas PU PPU Edi Hasmoro, Kepala Dinas Pendidikan PPU Jusman, dan ada pula Bendahara DPC Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balkis, yang tentunya sangat patut disayangkan. Pasalnya, Nur Afifah ini masihlah muda banget, 24 tahun, masih lajang pula alias belum nikah. Sudah harus meringkuk di ruang tahanan. Ia pun divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Tipikor. Nggak kebayang kalau Nur Afifah ini keluar dari penjara. Apakah masih ada pria lajang yang mau sama dia atau tidak? Pasalnya, kalau orang terutama perempuan sudah menyandang status sebagai ex-napi, namanya sudah jelek. Jadi fix ya, pada intinya ada 2 kader Demokrat yang diciduk KPK karena korupsi di PPU. Nah, belum selesai dengan kasus Abdul Ghafur Masud dan Nur Afifah Balkis, Gubernur Papua Lukas NMB yang berulah. Ia juga korupsi namun tidak mau bertanggung jawab. Supaya tidak diciduk KPK, Ketua DPD Partai Demokrat Papua yang baru saja dicopot tersebut menggerakkan massa untuk berjaga di rumahnya hingga KPK terpaksa menunda penangkapan. Barulah pada 10 Januari lalu, Lukas berhasil ditangkap setelah massa yang berjaga di rumahnya semakin berkurang. Celaka 12 bertepatan dengan hari penangkapan Lukas, ada pula kader Demokrat lain yang juga ditangkap. Ia adalah Wakil Ketua DPRD Solok Luki Effendi. Ternyata si Luki ini diketahui merupakan pemakai narkoboy jenis sabu. Memang kalau diperhatikan orang di dunia ini agak unik ya. Ada orang yang sudah jadi Wakil Ketua DPRD malah menyia-nyiakan jabatannya dengan mengkonsumsi narkoboy. Semakin unik lagi ketika kedua orang yang menyia-nyiakan jabatan itu adalah kader Demokrat. Belum selesai dengan kasus korupsi dan sabu, sekarang ada lagi kader Demokrat yang bikin malu. Baru-baru ini ada video esek-esek Ketua DPRD PPU Sahrudin M. Nur menjadi bahan perbincangan warganet. Pasalnya, kader Demokrat itu tidak terima videonya tersebar luas di dunia maya. Hingga Sahrudin melaporkan pelaku yang juga mantan teman kencannya ke polisi. Kasus ini memang sudah cukup lama dan terkesan ditutup-tutupi, meskipun pada akhirnya viral juga. Video tidak pantas tersebut mulai tersebar Juni 2022. Di bulan yang sama, Sahrudin melaporkan pelaku yang juga mahasiswa itu ke polisi. Barulah pada September 2022, pelaku
pelaku ditangkap. Agak lucu sih emang, pelapor kan adalah pemeran utama dalam video itu tapi malah tidak diproses hukum. Nah kalau merujuk ke kasus Ariel sih, si Syahrudin ini sebenarnya layak ditetapkan sebagai tersangka. Karena meskipun tidak ada yang melaporkannya, vokalis Noah itu masih dijadikan sebagai tersangka juga kok. Nah pada Jumat 20 Januari, anak buah AHY itu dilaporkan ke polisi terkait kasus pornografi. Ada saja kelakuan kader Demokrat yang muaranya berdampak pada AHY juga. Bikin kepala putra SBY itu makin puyeng. Karena kader Demokrat tidak berkasus saja, sulit bagi PKS dan Nasdem menerima dia sebagai cawapres Anies. Ya harap maklum ya, politisi digoreng dadakan 5-3 ribuan, apalagi sekarang ada kader Demokrat yang terlibat kasus pornografi. Pupus sudah harapan untuk jadi RI 2. Bagaimana menurut Anda? Untuk pertama kalinya warga gugat PJ Heru ke PT UN. Gegara Kepkup Sembrono yang diteken Anies Baswedan, warga ngamuk digusur paksa. Sekarang pertanyaannya, mengapa mereka ini mudah sekali emosi ya? Apakah jangan-jangan mereka itu takut ada sesuatu yang terbongkar? Heru sebagai pejabat gubernur langsung ngegas. Walau tentu saja tidak ditujukan untuk mempermalukan Anies, apa yang dalam waktu singkat dilakukan Heru seperti membuka mata publik tentang apa yang justru tidak dilakukan Anies selama 5 tahun menjadi gubernur. Sekarang jadinya orang tahu, Anies memang tidak melakukan apa-apa. Saya meyakini akan mereformasi kebijakan Anies sebagai realisasi mengembalikan kepercayaan warga Jakarta yang selama 5 tahun ini merasa dikibuli Anies mentah-mentah. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku tidak tahu mengapa dirinya digugat ke PT UN. Sebelumnya, sebanyak 24 warga melayangkan gugatan ke PT UN atas keputusan Gubernur atau Kepkup nomor 979 tahun 2022 tentang lokasi penataan kampung dan masyarakat tahap 2. Melihat hal itu, Heru Budi lalu meminta awak media agar mengonfirmasi soal gugatan itu kepada Biro Hukum Pemprov DKI. Nah untuk diketahui, Kepkup yang dipermasalahkan tersebut diteken ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 5 hari sebelum purna tugas atau 11 Oktober 2022. Namun, gugatan dengan nomor perkara 15-G-2023-PT UN JKT ditujukan kepada PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Dengan demikian, Heru Budi menjadi pihak tergugat dalam gugatan tersebut. Sebanyak 24 warga sekaligus pihak penggugat itu meminta PJ Heru mencabut Kepkup nomor 979 tahun 2022. Lagi-lagi, PJ Heru yang kena getah gugatan warga atas Kepkup Sembrono Anies. Padahal, Heru tidak tahu menahu soal Kepkup tersebut. Seharusnya Anies dong yang digugat. Kok malah PJ Heru yang kena masalah? Selain itu, siapa bilang era Anies nggak pernah menggusur? Jelas-jelas warga ngamuk karena kena gusur. Dan soal gusur-menggusur ini, sebenarnya Anies memang hanya bersilat lidah dan memainkan kata-kata. Mungkin bukan menggusur, tapi dibilangnya menggeser atau memindahkan. Kalau mau berpikir logis, sebenarnya penggusuran itu pastilah terjadi dan tak terhindarkan, terutama di kota besar atau wilayah yang tata kotanya semrawut, seperti banyak kota besar di Indonesia. Penggusuran itu bagian dari pembangunan ke arah yang lebih baik. Lihat saja kota besar di dunia, dulunya juga banyak kok yang semrawut, kumuh, tapi disulap jadi rapi karena ada relokasi. Tapi di sini penggusuran atau relokasi dipolitisasi dan diprovokasi sehingga tak jarang selalu berakhir rusuh dan bentrok. Harusnya bukan menolak penggusuran, tapi menolak kompensasi yang tidak sesuai atau pelanggaran hukum saat terjadi penggusuran. Jadi mau tidak mau segudang masalah tinggalan Anies, PJ Heru lah yang harus menyelesaikan. Di sisi lain, puluhan warga yang menggugat PJ Heru tersebut juga meminta PJ Heru untuk menerbitkan peraturan baru soal penataan kampung dan masyarakat. Setidaknya, ada 3 permintaan yang diminta agar diterbitkan Heru Budi. Permintaan pertama, Heru Budi diminta membayarkan ganti rugi kepada para penggugat akibat dilaksanakannya penggusuran paksa. Kemudian, PJ Heru juga diminta membangunkan kembali rumah untuk 24 warga itu di tempat semula sesuai dengan luas bangunan semula. Kemudian, dalam gugatan keempat, pihak penggugat meminta PJ Heru membayar ganti rugi senilai 27 miliar rupiah.
Ya begitulah, jika penggusuran dipolitisasi dan dijadikan ajang kampanye, kisah sedih dibuat bombastis. Anies tampil sebagai pahlawan yang tidak akan membiarkan ini terjadi. Ngomongnya sih keberpihakan, tapi faktanya banyak yang berbeda. Soal penggusuran, jauh mending gubernur yang dulu. Jujur apa adanya, tidak beri janji surga, mengikuti aturan. Yang terkena dampak langsung dipindahkan ke rusun. Ahok berani memberikan ucapan pahit, Anies cuma berani beri ucapan manis kayak permen karet yang pahit di akhir. Katanya janji gak menggusur, ternyata digusur paksa pula. Janjinya rumah terjangkau, tapi sudahlah. Intinya katanya keberpihakan. Biar kalian tahu saja, Anies dipilih bukan karena janji yang bombastis, tapi lebih utama karena seiman dan banyak yang tidak serak dipimpin yang tidak seiman. Janji surga hanyalah pemanis saja. Makanya tidak peduli janjinya apa, yang penting seiman. Jadi silakan nikmati saja. Bagaimana menurut Anda?